Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan materi IPS kelas 9 semester genap bab 3A, yaitu perdagangan internasional. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel Ibu ya. Subscribe bagi yang belum, like, komen, dan sharing together. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 3. Menganalisis manfaat perdagangan internasional. Dan 4. Menemukan solusi hambatan perdagangan internasional. Dengan demikian, materi kita ada 4. 1. Pengertian perdagangan internasional. 2. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 3. Manfaat perdagangan internasional. Dan 4. Hambatan perdagangan internasional. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam. Ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografisnya, dan iklim dari negara-negara tersebut. Potensi sumber daya yang dimiliki setiap negara tersebut dapat menimbulkan kelangkaan hasil produksi barang. Untuk memenuhi kebutuhan negara dapat dihasilkan oleh negara itu sendiri dan bisa juga membeli dari negara lain. Kondisi inilah yang mendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Masuknya barang dari negara lain disebut juga impor. Negara pelaku impor disebut importir. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama, hanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Misalnya, Singapura sangat kurang sumber daya alamnya, maka impor barang dari Indonesia berupa minyak bumi, gas, barang tambang, dan lain-lain. Sementara Indonesia kekurangan terhadap hasil elektronik, maka impor barang dari Singapura berupa hasil elektronik. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Misalnya, seni ukir dan batik dari Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membelinya. Yang kelima, perbedaan-perbedaan lain seperti perbedaan upah, biaya produksi, perbedaan selera terhadap suatu produk, hal manfaat perdagangan luar negeri. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lainnya. 3.
penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan dengan harga yang murah. Keempat, mendorong kegiatan produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan yang kesembilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sedangkan hambatan perdagangan internasional adalah yang pertama, harga barang luar negeri lebih murah dari harga produksi dalam negeri. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi, adanya kuota terhadap ekspor impor. Yang keempat, adanya peraturan dumping dari suatu negara. Dan yang kelima, adanya pertentangan politik dan perperangan. Demikian tadi perdagangan internasional. Materi kita kali ini adalah 1. Pengertian perdagangan internasional. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 3. Manfaat perdagangan internasional. Dan 4. Hambatan perdagangan internasional. Baiklah, tetap semangat belajar. Selalu gunakan masker jika berpergian dan sering-seringlah cuci tangan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.